Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, jemaat, umat-umat ketebusan Tuhan dimanapun berada pagi hari ini. Bersyukur kita buat kasih setia Tuhan, buat kemurahan Tuhan, buat berkat pertolongan Tuhan yang terus nyata dalam hidup kita. Pagi hari saya berindu memberikan renungan firman Tuhan yang ada dalam Mazmur 145 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Ayat 21, mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Puji Tuhan. Saya berikan judul firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan itu penuh kasih setia. Tuhan menjadikan kita, memilih kita menjadi umat ketebusannya. Kita menjadi orang-orang yang dipanggilnya dan dipilihnya menjadi anak-anaknya. Allah yang kita sembah, Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang setia. Dan kebenaran firman Allah dikatakan demikian, Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Apa yang dijadikan Tuhan, apa yang dikerjakan Tuhan, Tuhan penuh kasih setia. Terlebih kita, umat-umat Tuhan yang dibentuknya, yang dipilihnya, bahkan kita yang ditebusnya oleh darahnya. Maka kasih setia Tuhan itu akan senantiasa nyata bagi kita yang percaya akan Dia. Dan bagaimana Tuhan nyatakan itu? Firman Allah katakan di sana, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan mau kita tetap menjadi orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan. Bagaimana kita terus membangun hubungan, membangun komunikasi kepada Tuhan dengan doa, permohonan yang senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan dengan penuh kesetiaan. Karena firman Allah katakan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Jadi kasih setia Tuhan itu akan mengalir bagi kita tak kala kita senantiasa dekat kepada Tuhan dengan cara kita selalu membangun komunikasi, membangun persekutuan, membangun doa yang hidup di hadapan Tuhan. Dan kebenaran firman Allah katakan di sana, Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Apa yang menjadi kerinduan kita? Apa yang menjadi pengharapan kita kepada Tuhan? Maka kebenaran firman Allah katakan Tuhan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Segala kerinduan dan doa kita yang sesuai dengan firman Allah. Firman Tuhan katakan Tuhan akan melakukannya. Tuhan akan menyatakannya, memberkati kehidupan kita dengan jawaban-jawaban dari segala doa yang kita mohonkan di hadapan Tuhan. Dan firman Allah katakan kesetiaan Tuhan itu menjadi suatu kepastian jaminan bagi kita. Dalam ayat 20 dikatakan Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang yang fasik akan dibinasakannya. Ada jaminan penjagaan Tuhan. Jadi kasih setia Tuhan itu bagi kita yang senantiasa berseru, bagi kita yang senantiasa membangun hubungan persekutuan yang intens dengan Tuhan. Maka firman Allah katakan di sini Tuhan menjaga, ada jaminan penjagaan Tuhan, ada jaminan perlindungan Tuhan, ada jaminan pemeliharaan Tuhan. Tak kala kita senantiasa setia mengasihi Tuhan dengan hidup
di dalam persekutuan, hidup di dalam kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Keadaan hari-hari ini yang sangat membuat banyak orang begitu gelisah dan begitu ketakutan. Mungkin kita sudah berbuat apa yang bisa kita perbuat untuk menjaga kesehatan kita, untuk menjaga setiap apapun yang bisa kita kerjakan, bahkan keluarga kita dengan berbagai hal, supaya rasa aman dan tenang, supaya terlindungi. Tapi kita menyadari bahwa keberadaan, kemampuan kita terbatas untuk menjaga diri kita, untuk melindungi diri kita. Tapi firman Allah katakan, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Ada jaminan penjagaan Tuhan, baik dari segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa penyakit, kuasa-kuasa yang memerusakkan setiap apa yang kita kerjakan. Tuhan menjaga kita. Tuhan menggembalakan kita, menjamin pemeliharaan hidup kita. Dan ini satu kebenaran yang nyata bagi kita setiap orang yang senantiasa meyakini bahwa kasih setia Tuhan itu akan menjadi bagian kita. Orang-orang yang mengasihinya, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan di dalam setiap hidup kita. Dalam ayat yang ke-15 dikatakan di sini, mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Ada jaminan Tuhan menyediakan segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi kalau kita percaya, berharap kepada kasih setia Tuhan, dengan hidup senantiasa bersekutu, hidup senantiasa mengasihi Tuhan, ada jaminan penjagaan Tuhan, ada jaminan pemeliharaan Tuhan dalam setiap keperluan, kebutuhan kita. Hari-hari ini hari-hari yang sulit. Ada banyak orang yang diberhentikan dari pekerjaannya. Ada banyak orang susah untuk berkarya pada hari-hari ini, di dalam masa pandemi ini. Tapi percayalah, Tuhan itu adalah Tuhan yang ajaib. Tidak ada perkara yang sukar dan mustahil bagi Tuhan. Keadaan boleh berubah, tapi kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Kasihnya tidak pernah berubah. Penggembalaannya tidak akan pernah berubah untuk menjaga kita, untuk memelihara kita, untuk menyediakan segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Mari kita responi kasih setia Tuhan dalam segala perbuatannya bagi kita yang sungguh-sungguh berharap, bersekutu, bahkan senantiasa berseru kepada Tuhan. Karena kita yakin hanya Tuhanlah menjadi sumber jawaban, sumber pertolongan, sumber perlindungan, sumber keperluan, kebutuhan hidup kita. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dunia boleh berubah, keadaan boleh berubah. Kasih setia Tuhan, kuasa Tuhan, anugerah Tuhan tidak akan pernah berubah bagi anak-anaknya yang sudah dipilihnya, ditebusnya. Dan kasih itu akan terus melimpah bagi kita, umat-umat kesayangannya. Tuhan kiranya menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini bahwa kasih setia Tuhan itu akan senantiasa bagi kami, yang Tuhan jadikan kami menjadi umat-umat ketebusan-Mu, yang Tuhan sudah pilih kami, bahkan Tuhan tebus kami dengan darah-Mu Tuhan. Maka kami bersyukur Tuhan, tak kala kami senantiasa setia dalam persekutuan, dalam kasih kami, bahkan kami setia dalam doa, permohonan di hadapan Tuhan. Maka firman-Mu memberikan jaminan penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, bahkan segala keperluan, kebutuhan kami, Tuhan akan menyediakan kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Pagi hari yang berdoa, bagi anak-anak Tuhan yang sudah menerima renungan firman Tuhan pagi hari ini,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tumpangkanlah tanganmu yang penuh kuasa, yang penuh berkat kasih karunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya mengalah berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat perlindungan, berkat keselamatan, berkat kekuatan yang baru, berkat kesehatan yang sempurna, berkat kesembuhan, berkat-berkat Allah yang ajaib dicurahkan. Yesus Tuhan dipermuliakan di atasnya. Terima kasih Bapa di sorga. Bagimu segala puji, hormat, kuasa, dan kemuliaan kami kembalikan. Di dalam berkat nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel. Tetap semangat.